Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Heruna Pulungan dengan NPM 1914343059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Strategi Pembelajaran, Macam dan Metodenya. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Selanjutnya ada contoh jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan, banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif, perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya, agar lebih mudah dikendalikan. Berikut penjelasannya. Model tipe strategi pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Dalam metode ceramah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihannya, yang pertama yaitu, ini adalah metode yang mudah dan murah. Yang kedua, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama yaitu materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Dan yang keempat, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan. Dalam metode demonstrasi juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Dalam kelebihannya, yang pertama yaitu siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Yang kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Sedangkan kekurangannya memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan dan tempat. Karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, ada metode diskusi. Merupakan jenis metode yang menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam metode diskusi juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihannya, yang pertama yaitu dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Sedangkan kekurangannya, yang pertama yaitu kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Dan yang keempat, perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu metode simulasi. Merupakan metode yang menghadirkan situasi tiruan yang dimaksudkan agar setiap siswa memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Dalam metode simulasi juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihannya, yang pertama yaitu dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Dan yang keempat, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Sedangkan kekurangannya, ada beberapa faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu apa saja macam strategi pembelajaran.
Yang pertama yaitu strategi inquiry atau SPI. Strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir ini. Yang kedua, strategi ekspositoris atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Yang keempat, strategi koperasi atau DSS. Metode pembelajaran termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan tidak hanya disajikan dengan cara seperti ini, tetapi siswa dibimbing melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Demikian penjelasan dari saya tentang strategi pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.